warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian diberikan kesehatan dan diberikan kesungguhan dalam belajar. Baik, minggu lalu kita sudah menyelesaikan bab 1 tentang bilangan ya. Walaupun mungkin hanya 2 pertemuan, namun ibu harap kalian bersungguh-sungguh kemarin ya, dan mempelajari apa yang memang belum kalian pahami tentang materi bab 1. Baik, sebelum ibu lanjut ke materi bab 2, silakan hari ini nanti kalian presensi di Google Classroom seperti biasa. Nah, materi pada pagi hari ini adalah himpunan. Sebelumnya belum pernah kalian pelajari ya di SD, yang sekarang kita akan pelajari di jenjang SMP. Nah, sebelum kita masuk ke materi himpunan, kita belajar terlebih dahulu tentang pengertian. Apa sih itu himpunan? Di sini ada beberapa contoh kumpulan makanan ya. Makanan enak, kumpulan baju bagus, kumpulan siswa kelas 7 dan seterusnya, dimana nanti kita akan mengelompokkan ke dalam bentuk himpunan atau bukan himpunan. Baik, kita lihat ya. Yang pertama, kumpulan makanan enak. Apakah dia himpunan atau bukan? Ternyata kumpulan makanan enak itu bukan merupakan himpunan. Mengapa? Karena makanan enak, satu orang dengan orang yang lain itu pasti tidak berbeda ya, berbeda. Satu orang berkata ini enak, lalu satu orang lagi berkata tidak enak. Maka kumpulan makanan enak itu hal yang relatif, sehingga dia merupakan bukan himpunan. Yang kedua, kumpulan baju bagus, ternyata dia juga bukan himpunan. Sama seperti tadi, baju bagus. Menurut si A, baju ini bagus, namun menurut si B, baju ini kurang bagus, sehingga dikelompokkan ke dalam bentuk bukan himpunan. Lalu yang ketiga, kumpulan siswa kelas 7. Nah, dia merupakan himpunan. Mengapa? Karena definisi dari kumpulan siswa kelas 7 itu jelas, ada bentuknya. Oh, ini ada siswa kelas 7 SMP 1 Karanganyar, berarti dia bisa didefinisikan. Nah, setelah itu kumpulan orang yang berkacamata, dia termasuk bentuk himpunan. Mengapa? Karena bisa didefinisikan atau bisa dikelompokkan ya, ada wujudnya. Setelah itu kumpulan pemandangan indah. Nah, dia termasuk bukan himpunan. Alasannya seperti tadi ya, karena indah menurut satu orang belum tentu indah menurut orang yang lain. Setelah itu kumpulan masker. Nah, kumpulan masker ini dia termasuk himpunan. Jadi pengertian himpunan adalah suatu kumpulan yang dapat didefinisikan dengan jelas ya. Tadi seperti tadi, indah, bagus, cantik itu tidak bisa didefinisikan, sehingga dia bukan himpunan. Nah, setelah itu bagaimana cara menyatakan suatu himpunan atau penyajian himpunan? Bisa dengan kata-kata. Yang pertama ya, nama himpunan itu ditulis dengan kalimat. Nah, seperti contoh, nanti ibu punya tabel ringkasannya ya. Ini ibu skip dulu. Lalu yang kedua, menyatakan dengan notasi. Notasi yang bagaimana? Nah, bisa dilihat ini. A sama dengan X, di mana X kurang dari 13. X adalah anggota himpunan bilangan prima. Jadi di sini dengan notasi ada bentuk variabel X-nya di situ. Nah, lalu cara yang ketiga dengan mendaftar anggota himpunannya. Nah, tadi yang contoh nomor 1 dia adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 13. Nah, di sini A adalah himpunan 2, 3, 5, 7, 8,
11. Nah, dia kan berarti bilangan prima yang kurang dari 13. Begitu juga yang nomor 2 sampai 3. Nah, ini ada perbandingan dari penyajian himpunan dilihat dari kata-katanya, notasi, dan mendaftar anggotanya. Tadi contohnya sama ya. Yang A itu adalah bilangan prima kurang dari 13. Ketika kita tulis dengan notasi seperti ini ya bentuknya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu ketika kita tulis dengan mendaftar anggotanya, ada berapa saja? Ada 2, 3, 5, 7, 11. Nah, sekarang yang B. Yang B itu jika ditulis dengan kata-kata bunyinya bilangan ganjil kurang dari 10. Kalau dinyatakan dengan notasi bentuknya seperti ini. Jadi ada variabel X-nya. Lalu yang ketiga, ketika kita mendaftar anggotanya, bilangan yang kurang dari 10, bilangan ganjil siapa saja? Ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Baik, yang ketiga. Yang ketiga itu jika ditulis kata-kata adalah bilangan bulat kurang dari 20. Ketika ditulis dengan notasi, bunyinya atau wujudnya seperti ini. Nah, bilangan bulat di sini juga bilangan bulat yang kurang dari 20. Ketika kita mendaftar anggotanya, berarti kita menuliskan satu-satu anggota himpunan dari bilangan bulat yang kurang dari 20. Nah, di sini dari 1 sampai 19. Nah, begitu ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan menyatakan anggota himpunan dengan diagram Venn. Nah, ini adalah bentuk dari diagram Venn. Di sini ada S. S itu himpunan semesta. Nah, himpunan semesta itu apa? Himpunan yang ada di dalam semesta ini, yang ada di dalam kotak-kotak ini yang putih. Nah, sekarang jika di situ ada himpunan bagiannya, himpunan bagiannya itu A. Nah, berarti ini A itu dilambangkan dengan lingkaran seperti ini ya. Jadi A itu siapa anggotanya? Ada 2, 3, 5, 7, dan 11. Jadi angka-angka yang ada di dalam lingkaran ini adalah anggota himpunan dari A gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas contohnya. Nah, di sini ada himpunan semesta dengan himpunan bagiannya A dan B, di mana anggota-anggotanya ini ya, angka-angka yang ada di sini. Kita tuliskan himpunan S itu anggotanya siapa saja. Ketika kita mendaftar anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8 sesuai angka-angka yang ada di dalam kotak ini. Lalu yang kedua, jika kita menuliskan himpunan A, berarti angka-angka yang berada dalam lingkaran merah muda ya. Merah muda ini berarti siapa saja? Ada 1, 2, 3, dan 4. Lalu himpunan B berarti angka-angka yang berada pada lingkaran biru, yaitu 4, 5, 6, dan 7. Lalu ini 8 salah ya, nanti 8 itu ikut ke himpunan D di sini ya. 8 kan tidak masuk dalam lingkaran biru ya, jadi 8 itu bukan anggota B. Selanjutnya himpunan C. Himpunan C itu adalah himpunan yang anggotanya A dan B. A dan B berarti angkanya berada dalam lingkaran merah muda dan biru. Siapa dia? Yaitu 4. Di sini 4 ya. Lalu yang kelima, himpunan D, yaitu himpunan yang bukan A maupun B, berarti himpunan atau angka yang di luar lingkaran merah muda dan lingkaran biru. Siapa dia? 8 ya. Yang ini tadi salah. Kita pindahkan di sini ya. Baik.
Itu contohnya, semoga bisa kalian pahami. Selanjutnya kita akan menentukan banyaknya anggota suatu himpunan. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa A anggotanya ini, B ini, dan C ini ya. Sekarang kita mau mencari banyaknya anggota himpunan A yang dilambangkan dengan NA. Itu kalau anggotanya himpunan A. Kalau B ya berarti NB. Kalau C berarti NC itu. Nah, cara menghitungnya bagaimana? 5 itu didapat dari ini ya, 2, 3, 5, 7, 11. Di sini kan ada 5 anggota, sehingga banyaknya anggota himpunan A dilambangkan jumlahnya 5. Kalau B berarti 5 itu dari mana ya? 1, 3, 5, 7, 9. Kalau C, MC nya sama dengan 19, itu didapat dari 1 sampai 19, yang banyaknya itu 19. Oke, baik. Di sini kita tadi sudah belajar tentang pengertian himpunan, lalu penyajian himpunan, lalu menghitung banyaknya anggota himpunan. Sekarang selanjutnya kita lihat latihan soalnya. Nah, silakan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Pada saat diskusi nanti kita bahas. Di sini ada nomor 1, disuruh menentukan mana yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Yang kedua, disuruh menuliskan anggota dari himpunan. Lalu yang ketiga, ini disuruh menyatakan himpunan dengan mendaftar anggotanya dari diagram Venn ini. Oke, baik. Mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Untuk pertanyaan dan diskusinya nanti kita bahas di pembelajaran pada hari Selasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.